Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua? Alhamdulillah hari ini kita bertemu lagi dengan Pak Purnomo dalam materi menundukkan nafsu syahwat. Baik anak-anakku semua, adapun tujuan pembelajaran kita dari materi hari ini ialah setelah mendalami materi ini, diharapkan seluruh anak-anakku mampu mengamalkan sikap jujur dan disiplin sebagai cermin dari pemahaman konsep mujahadah dan riyadhah. Kemudian mampu menganalisis hakikat dan sifat dasar nafsu syahwat dan memahami cara menundukkannya melalui praktik mujahadah dan riyadhah. Kemudian mampu menyajikan hasil analisis mengenai hakikat dan sifat dasar nafsu syahwat dan menyarankan cara menundukkannya melalui praktik mujahadah dan riyadhah dengan cara yang sistematis dan jelas. Adapun pokok bahasan kita dalam materi ini, yang pertama ada hawa nafsu, kemudian nafsu syahwat, kemudian bahaya menuruti nafsu syahwat, dan tips-tips cara menghindari nafsu syahwat. Apa itu hawa nafsu? Hawa nafsu adalah sesuatu yang disenangi oleh jiwa, baik bersifat positif atau negatif, baik bersifat jasmani maupun rohani. Perbuatan baik atau buruk digerakkan oleh nafsu. Artinya, nafsu menjadi pusat komando segala kegiatan manusia, sekaligus menjadi motor penggerak segala macam tingkah laku manusia. Apa manusia diciptakan dengan hawa nafsu? Pada hakikatnya, Allah menciptakan manusia disertai dengan hawa nafsu. Semua manusia memiliki nafsu. Sebab, jika tidak ada nafsu, maka manusia tidak akan bisa hidup. Contoh, andai nafsu makan manusia dicabut, maka binasalah manusia tersebut. Atau, jika nafsu terhadap lawan jenis dihilangkan, maka manusia tidak punya keturunan dan sejarah umat manusia akan berakhir. Meski pada hakikatnya nafsu merupakan hal penting bagi manusia, akan tetapi jika penggunaan nafsu tersebut tidak terkontrol, maka akan sangat berbahaya bagi diri manusia itu sendiri. Lalu, apa itu nafsu syahwat? Nafsu adalah keinginan seseorang atau dorongan hati yang kuat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Sedangkan syahwat secara lugawi artinya menyukai atau menyenangi sesuatu sehingga kecintaan itu menguasai hatinya. Adapun secara istilah, nafsu syahwat adalah kecondongan jiwa terhadap sesuatu yang disukainya sehingga keluar dari batas syariat. Di antara dorongan nafsu syahwat biasanya mengarah kepada 3 hal besar. Yang pertama harta benda, yang kedua seks, yang kemudian jabatan atau kedudukan. Kalau begitu, apakah nafsu syahwat adalah hal yang tercela? Jawabannya tidak, selama manusia tidak berlebihan memenuhi hawa nafsunya. Pada dasarnya, keberadaan syahwat pada manusia itu tidak tercela karena terdapat faedah dan manfaat di dalamnya. Dengan adanya nafsu syahwat, semangat bekerja dan berusaha bisa tumbuh dari dalam diri manusia. Nafsu syahwat menjadi tercela jika manusia melewati batas dalam memenuhinya. Seperti contoh, syahwat dan kesenangan berlebihan terhadap harta benda dapat melahirkan kerakusan, perampokan, pencurian, manipulasi, korupsi, bahkan kekerasan seperti pembunuhan dan penganiayaan. Sedangkan syahwat dan kesenangan berlebihan terhadap seks dapat melahirkan kejahatan seksual seperti kecanduan pornografi, porno aksi, pemerkosaan, perzinahan, bahkan pembunuhan dan penganiayaan. Kemudian syahwat dan kesenangan berlebihan terhadap jabatan atau kedudukan dapat melahirkan para pejabat dan pemimpin yang zolim, otoriter, dan bahkan diktator. Di antara bahaya mengikuti nafsu syahwat yang salah tadi, di antaranya yang pertama dapat merusak potensi diri. Nabi kita Muhammad SAW mengingatkan bahwa mengikuti hawa nafsu akan membawa kehancuran. Kedua,
mengakibatkan rusaknya lingkungan alam karena nafsu mengeksploitasi alam yang berlebihan. Ini bisa dilihat dalam Quran Surah Ar-Rum ayat 41. Yang ketiga, dampak mengikuti syahwat terhadap kelezatan makanan akan menimbulkan berbagai penyakit. Yang keempat, nafsu akan mendorong manusia untuk berbuat jahat, melampiaskan syahwat, dan menentang ajaran agama. Apabila pelampiasan nafsu syahwat seks pada remaja diikuti akan menimbulkan dampak yang lebih berbahaya. Di antaranya adalah putus sekolah, suramnya masa depan, perceraian, melahirkan anak terlantar, dan tumbuhnya generasi yang memerosotkan harkat dan martabat negara. Oleh karena itu, anak-anakku sekalian perlu diingat, walaupun memenuhi kebutuhan itu diperbolehkan, namun bukan berarti seseorang mukmin dibolehkan selalu menuruti hawa nafsunya. Bahkan dia harus mampu untuk mengendalikan. Nah, berikut adalah 3 tips untuk menundukkan nafsu syahwat. Yang pertama, meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, melalui mujahadah. Yang ketiga adalah riyadhah. Mujahadah artinya berusaha melawan dan menundukkan kehendak hawa nafsu dengan menempuh 3 langkah sebagai berikut. Yang pertama, takhalli, yaitu mengosongkan diri dari sifat-sifat tercela. Yang kedua, tahalli, mengisi diri dengan sifat-sifat terpuji. Dan yang ketiga, tajalli, yaitu rasa dilihat dan diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan riyadhah adalah latihan kerohanian dengan menjalankan ibadah dan menundukkan keinginan nafsu syahwat. Riyadhah dapat ditempuh dengan cara mengurangi makan, minum, serta tidur dan memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, anak-anakku sekalian, berikut adalah manfaat jika kalian telah berhasil menundukkan hawa nafsu. Di antaranya, lebih termotivasi untuk berbuat baik, beribadah dan meraih kesuksesan. Kedua, hidup lebih terarah dan terkontrol sehingga bisa selamat di dunia dan akhirat. Yang terakhir, terhindar dari perbuatan keji dan mungkar. Baiklah anak-anakku sekalian, setelah kalian memahami tentang materi menundukkan hawa nafsu, mari kita mengerjakan tugas kelompok. Silahkan diskusikan dengan teman kelompokmu tentang bentuk-bentuk hawa nafsu yang positif dan yang negatif bagi seorang siswa, serta berikan tips untuk mengatasinya. Nah, sekarang kita sudah sampai di akhir pertemuan. Terima kasih untuk semua perhatiannya. Semoga apa yang telah kita sampaikan bermanfaat untuk diri Bapak pribadi dan tentu untuk anak-anakku semua serta siapapun yang mengikuti dan mendengarkan video ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meridhoi kita semua dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang berhasil menundukkan nafsu syahwat. Terima kasih. Salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.